pada tanggal 14 Juli 2025, di hari pertama MPLS, menjadi hari terakhir bagi seorang anak yang berusia 16 tahun yang bernama Pria Nailureda Thorik. Dan ternyata aksi perundungan yang dialami oleh pria setiap hari ini membuat pria ini mengalami gangguan psikologis serius. Tapi saat dia membuka pintu kamar anaknya, ayahnya langsung syok berat melihat apa yang ada di dalam kamar itu. Halo warga Storia, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Minggu-minggu ini suasana sekolah tuh lagi rame banget ya. Ada yang masuk SD, SMP, bahkan SMA. Dan juga deg-degan ikut MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada yang mengenal guru-guru baru dan juga teman-teman baru. Dan buat kalian para orang tua yang menonton video ini, mungkin kemarin baru aja nganterin anaknya ke sekolah di hari pertama. Pasti kalian bangga banget ya dengan anaknya yang memulai babak baru di dalam hidupnya. Tapi di tengah semangat dan harapan itu, ada satu kabar yang bikin hati ini langsung runtuh. Pada tanggal 14 Juli 2025, di hari pertama MPLS, menjadi hari terakhir bagi seorang anak yang berusia 16 tahun yang bernama Pria Nailureda Thorik. Seorang siswa SMA 6 Garut yang memilih mengakhiri hidupnya tepat di pagi hari pada saat teman-temannya sedang sibuk mempersiapkan MPLS. Bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit, tapi karena luka mental yang dipendam sendiri. Hari ini aku akan mengajak kalian warga Storia untuk menyimak kisah memilukan dari Garut, Jawa Barat. Ini juga menjadi tamparan keras buat kita semua tentang pentingnya kepedulian dan tidak meremehkan yang namanya perundungan. Gimana semua ini bisa terjadi dan apakah benar ada sangkut pautnya dengan gurunya? Ya udah, gak usah lama-lama, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Duduk yang nyaman, pasang playnya karena ini Intan Storia. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita mulai dari awal mula teror psikologis yang dialami oleh Pria Nailureda Thorik. Pria adalah siswa kelas 10 di SMA 6 Garut. Nah, semua bermula di suatu pagi. Jadi di kelasnya ini ada sekelompok anak laki-laki yang kepergok sedang pakai rokok elektrik. Ini nggak tahu nih siapa yang ngelaporin, tapi mereka langsung nuduh ini pasti gara-gara si Pria. Padahal Pria nggak tahu apa-apa. Ya tapi namanya udah dituduh, ya dia tetap jadi sasaran. Mereka ini marah dan langsung menarik Pria ke pojok kelas. Pria hampir aja dipukul, tapi untungnya Pria ini berhasil kabur dan lari ke ruang BP. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Anak-anak ini malah playing victim dan bilang kalau Prialah yang memulai duluan. Nah sayangnya pihak sekolah ini lebih percaya anak-anak itu daripada si Pria. Dan dari situlah mimpi buruk Pria dimulai. Hari demi hari Pria terus mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari temennya. Saat ada kerja kelompok, namanya nggak pernah dimasukin. Tugasnya sering dihilangkan atau dicuri. Dan yang lebih parahnya lagi nih ya, bajunya Pria tuh pernah ditarik lalu bukunya dilempar saat si Pria ini sedang mengerjakan tugasnya dengan serius. Dan warga Storia, kalian bayangin aja gimana kalau semua ini terjadi pada kalian atau anak-anak kalian. Gimana bisa fokus ya kan? Yang lebih menyakitkan lagi, diduga ada oknum guru yang secara terbuka menghina Pria di depan kelas. Hanya karena si Pria ini salah menjawab. Nah guru ini bilang, kamu gini aja nggak bisa. Kamu ini anak kebutuhan khusus ya? Nggak sampai di situ, di kelas lain bahkan guru yang sama ini mengatakan jangan kayak si Pria yang nggak diurus ibunya. Nah kalimat-kalimat kayak gini didengar oleh Pria yang berusia 16 tahun di mana emosinya ini belum stabil dan bisa bikin mentalnya down. Dan ternyata aksi perundungan yang dialami oleh Pria setiap hari ini membuat Pria ini mengalami gangguan psikologis serius. Dia ini nggak bisa tidur, juga mengalami cemas dan juga sering muntah-muntah saat berangkat sekolah. Nah bahkan yang lebih parahnya lagi, Pria ini juga sempat dirawat karena sakit tipes. Selama dirawat lebih dari sebulan, nggak ada satupun teman sekelas atau gurunya yang datang. Ada yang datang cuma beberapa anak dari kelas lain. Padahal jarak dari sekolah ke rumah Pria itu nggak terlalu jauh, miris ya. Melihat perubahan anaknya, orang tuanya mulai khawatir. Mereka pun berusaha mencari tahu, nanya ke teman-temannya, wali kelasnya, bahkan orang tuanya Pria sampai datang ke sekolah untuk bertemu kepala sekolah. Kalian tahu apa responnya?
Pihak sekolah malah bilang kepala sekolahnya ini sibuk dan apabila ingin bertemu harus membuat janji dulu. Dan akhirnya orang tuanya pria ini hanya bertemu dengan wakil kepala sekolah. Tapi tetap aja semua laporan yang disampaikan oleh orang tua pria ditolak dan pihak sekolah bilang kalau di sekolah ini tuh nggak ada perundungan kok. Ya, tapi namanya seorang ibu melihat adanya perubahan terhadap anak ini tetap nggak puas dengan jawaban wakil kepala sekolah tersebut. Singkat cerita, saat pembagian rapot, pria ini dinyatakan tidak naik kelas karena ada 7 mata pelajaran di bawah KKM. Padahal saat itu kondisi mental dan juga fisiknya pria ini lagi parah-parahnya. Nah, guru BK-nya kayak pura-pura nggak tahu soal keluhan-keluhan pria. Dan akhirnya pada Senin pagi tanggal 14 Juli 2025 sekitar jam 5 subuh, ayahnya ini ingin membangunkan pria untuk sholat subuh. Tapi saat dia membuka pintu kamar anaknya, ayahnya langsung syok berat melihat apa yang ada di dalam kamar itu. Ya, pria ditemukan meninggal dunia gantung diri di lantai 2 rumahnya. Ya, dia menyerah karena dia merasa nggak ada lagi yang bisa dijadikan tempat perlindungan. Baik itu teman-temannya, guru-gurunya, sekolahnya, bahkan dia aja dinyatakan tidak naik kelas. Sedih ya. Tragedi ini menggemparkan dan barulah pihak-pihak berwenang mulai bergerak saat ibunya pria ini mengunggah ke sosial media tentang perlakuan yang diterima oleh anaknya dari sekolah. Nah, Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi juga ikut turun tangan. KDM langsung datang ke rumah almarhum pria dan minta keterangan dari orang tuanya. Nah, KDM juga menanyakan apa aja yang dialami oleh pria dan apakah benar ada oknum guru yang terlibat dalam perundungan itu sehingga pria ini mengakhiri hidupnya. KDM langsung datang ke rumah almarhum dan minta keterangan dari ibu dan bapaknya. Mereka menceritakan semua yang terjadi dan mereka juga ingin tahu apa sih sebenarnya yang dialami oleh anaknya. Dan mereka juga ingin tahu apakah benar ada oknum guru yang terlibat dalam perundungan itu sehingga anaknya ini berani menghilangkan nyawanya. Gak pakai lama, KDM pun langsung mempertemukan kedua belah pihak pada tanggal 17 Juli 2025 antara orang tua almarhum dan juga pihak sekolah, diantaranya kepala sekolah, wali kelas, dan terduga guru fisika. Pihak sekolah membantah adanya tindakan perundungan tersebut dan mereka menyatakan pria tidak naik kelas karena ada 7 mata pelajaran yang tugasnya tidak diselesaikan meskipun sudah diterapkan pendampingan akademik oleh guru dan juga orang tuanya. Karena mediasi buntu, KDM pun langsung menonaktifkan sementara kepala sekolah SMAN 6 Garut yaitu Dadang Mulyadi. Investigasi pun dimulai baik itu dari pihak sekolah, polisi hingga lembaga perlindungan anak. Jadi ini masih proses ya, belum tahu hasilnya. Pria bukan satu-satunya korban perundungan di sekolah. Tapi kisahnya ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, terutama untuk guru, sekolah, dan juga orang tua untuk lebih peka dan juga peduli terhadap anak-anak. Semoga pria Nailureda Thorik diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarganya diberikan kesabaran serta ketabahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga tidak ada lagi pria-pria lain di luar sana yang mengalami perundungan dan merasa dunia ini terlalu kejam bagi mereka. Sekian dulu video kali ini dan terima kasih untuk warga story yang udah menonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga story semakin besar dan juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye.